Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di sini dalam acara apa? Ampera Podcast. Ya, kali ini temanya berbeda dengan yang lain ya. Temanya berbeda, suasananya juga berbeda. Berbeda, ini lebih asik sebenarnya. Ya, dan mungkin udah pada tahu kalau ada background di belakang ini, berarti kita ada di Warung Nasi Ampera. Oke. Betul. Nah, hari ini tuh kita akan bahas apa? Dengan baju seperti ini. Demo masak? Demo masak atau demo Bela diri. Enggak, yang jelas, yang pasti di tema kali ini kita akan mengundang orang-orang yang antusias, yang sportivitas, yang pokoknya yang segala macam punya semangat dan berprestasi. Anak-anak muda zaman sekarang ya. Jadi sebagai info dulu, bulan kemarin Ampera itu mengadakan turnamen. Turnamen apa? Turnamen futsal antar cabang. Cabang, iya. Dan diikuti oleh 10 bukan 10 ya. Ya 10 gitu kan. Jadi ditambah ada paguyuban live musik juga yang ikutan. Betul. Jadi turnamen itu sendiri selain mengajak kita semakin akrab, semakin bersaudara, jadi mempererat juga silaturahmi. Itu, dan yang akan kita undang itu adalah juaranya. Juara pasti. Ada piala, ya. Ada ini namanya piagam. Bukan piagam. Dan yang luar biasanya outlet ini itu, yang si juara ini itu mendapatkan dua langsung ya. Jadi piala iya dan top skor juga iya. Betul. Gitu. Dan konon katanya diguna-guna. Jadi tim atlet ini tuh adalah paling pertama ya dalam sejarah baru menang kali ini, gitu kan? Betul. Jadi dari pertandingan sebelumnya belum pernah menang. Belum, gitu kan? Nah, makanya kita akan coba kupas lebih dalam, kenapa sih ujuk-ujuk menang gitu kan? Apa emang diperlukan nawan gitu ya? Enggak, kata bercanda. Mungkin. Langsung saja. Sebelum kita panggil, kita lihat dulu cuplikan. Oh iya, betul. Ini cuplikan pertandingan dari awal main sampai ke juara. Oke, ini dia. Cuplikan. Cekidot. Dan kembali Arca Manik melakukan tendangan. Rupa-rupanya terjadi peluang. Kembali bola diangkat. Peluang di sana. Rupa-rupanya terjadi miskomunikasi di lini pertahanan Cinunuk sehingga untuk skor akhir Arca Manik 8-2. 8 ya. Tidak ada yang sampai melakukan hal-hal anarkis ataupun yang lainnya ya, karena kalau itu terjadi kemungkinan turnamen ini akan ditiadakan untuk selanjutnya, atau bisa aja ya yang terjadi sekarang didiskualifikasinya, jadi dikeluarkan langsung dari turnamen ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasit menjadi penentu. Untuk Arca Manik warna kuning di sana, Kang Firman, ada Kang Ujang di sana, Kang Fadlin. Oh, Fadil. Siapa yang dituju tidak jelas. Ada Kang Hanif dari Arca Manik membangun serangan dari Arca Manik langsung ke sebelah kanan. Tidak terblok sekali di sana. Hampir saja. Kepalanya nggak ekstrim ya. Tetap semangat, berganti ini luar biasa Arca Manik. Tetap semangat. Tadi yang mencetak gol ada Kang Irwan ya, sama Kang Saha aja deh. Kang Hanif. Wih, Kang Hanif mantap, luar biasa. Ngasupkan naon? Ngasupkan wae sombong. Kang Denny saja oleh tim Gasep, ada Kang Firman di sana bang serangan, masih membawa bola, siapa yang tuju masih bisa direbut, ada Kang Irwan nomor 10 di sana, bagus sekali nutmegnya, ada Kang Ahmad Taufik, ada siapa di sana? Ada Kang Ahmad masih membangun serangan, Arca Manik, masih Kang Irwan di sana. Lalu kita tutup, kita closing. Betul sekali. Hanif luar biasa. ARC ketemu Simpang. Siap Kang Hanif. Kita pantai nanti. Maksudnya tegang ini. Aduh, tegang. Luar biasa ini Kang Ahmad. Kang Ahmad luar biasa. Kang Risan, langsung ke depan. Ya, bagus sekali langsung. Sayang. Ya di depan.
Kang Hanif. Kalau mah teu can dari kawan. beres. Iya, ada Kang Ramlan di sana membawa bola, masih membangun serangan. Simot. Langsung aja ke gawang, bisa diselamatkan oleh penjaga gawang di sana. Alright. Nah, ke dalam untuk simpang otista Kang Zakil melakukan tendangan. Salah pengertian maksudnya ke Kang Ramlan. Namun Dia direbut berhasil ke saja oleh Kang Kang Irwana. Saya direbut kembali oleh Kang Rika. Dibuka ya Zakil langsung ke Kang Zakil, langsung ke Kang Risa. Ke Kang Zakil, iya langsung ke sana. 2-0 untuk saat ini Kang Zakil. Sayang bola bisa diselamatkan oleh. Ayo. Kurang tarik. Kita saksikan. Nih lihat nih, kenceng nih, kenceng. Di samping. Ya, seperti tadi. Jangan pipir. Iya, berjuang ke depan. Kang Hanif membawa bola. Siapa yang susahnya? Kang Haji di sini. Iya. Oke, Kang Ramlan. Iya, Kang Adi. Masih ada langsung saja. Langsung oper. Irwan. Ayo Kang Ramlan. Hati-hati. Hampir saja Kang Irwan langsung aja ya. Kang Adi langsung ke Kang Zakil, langsung ke Kang Adi. Langsung saja dan di sana trio kosong dan trio. Hampir masih main. Kang Zakil, Kang Ramlan di sana. Kang Ramlan mau bawa bola, siapa yang dituju? Gol. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, rekan-rekan. Pertandingan sudah selesai. Siap. Pertandingan sudah selesai ya untuk babak kedua. Dan dimenangkan oleh Arca Mane. Kita akan panggil juara pertama. Aduh, kata rekan. 2 miliar. Ya, Kak Ahmad, gimana nih perasaannya Kak Ahmad? Pertama-tama terima kasih untuk manajemen ya, mohon maaf bila banyak salah ya dari Mik ya. Mungkin ini hanya silaturahmi, tetap kita di lapangan lawan tapi kita di kerjaan. Oke, kita akan saksikan top scorer. Ada Kang Irwan teh servis pindah ke simpang ya. Makin kuat. Kela. Nah, itu dia cuplikannya. Seru banget dong. Siapa coba? Oke. Ya, apalagi ada komentator yang sangat syar'i. Oke, kita mulai. Ini dia. Ini dia. ACFC. Rumah ada. Oke, silakan. Mana. Cara Aduh, puntennya meni ieu hareurieun puntennya. Siap. Ieu seur tamuna pangitannya. Nah, orang jadi sudah kieu ngomongna. Ya karena kan di rumah Makan nasi ampera. Betul ya. Jadi khas Sunda. betul. Jadi selain menyajikan masakan khas Sunda, dan ampera juga ada lapsamannya gratis ditambah air teh juga gratis juga. Ditambah satu lagi, karyawana kerasep jeung galulis. Iya. Saromea. Benar atuh. Oke, ini dia grup ARCFC Ya. ya. ARCFC. Oke.
Boleh perkenalkan diri dulu ya. Siap. Memperkenalkan diri plus posisi waktu main futsal dan posisi Tugas di Ampera gitu ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri Denny, untuk posisi di Ampera itu sebagai supervisor PH, dan di ketika futsal saya ada di bagian arcor atau back di belakang. Dan Hancur. Hancur Mina. dan mungkin sebelah saya perkenalkan atau perkenalan sendiri. Silakan bebas. Ini udah ada ininya nih. Maaf. Tong nyontek. Assalamualaikum warahmatullahi perkenalan. Assalamualaikum Ini warahmatullahi diangkat tong ininya. Apa jangan dia di sana. Betul tadi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Irwan. Irwan. Gitu kan. Posisi di Ampera saya sebagai penggorengan, server Server. Kalau futsal Di futsal apa tuh? Pivot. di depan. Pivot. Oh, pivot. Yang buat ini pivot. Enggak, jangan. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana. Halo Ilham, kayak gitu. Di Ampera saya posisi saya sebagai server ya. Kemudian di futsal itu pemain sayap. Flank. Mana sayap, sayap ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irfan. Posisi saya di Ampera Arca Manik sebagai PH. Produksi ya, tim produksi. Iya, sebagai produksi. Posisi saya di Futsal. futsal sebagai penjaga gawang. Menjaga, jadi gawangnya dijagain Singapura gitu. Saya nggak. Hyper. Kayak jangan cuti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Sidik, posisi Siapa? Adi Sidik. Adi Sidik. Sidik si Adi. Sidik sih. Posisi saya di warung nasi Ampera di bagian tim produksi. Kalau di permainan futsal saya sebagai plank. Plank. Oke. Jadi sok ngeharian kan. Kenapa plank? Elang udah canda. Canda. Ya, ini Bercanda. Kiyoshi bercanda nih. Ini yang sebagai penentu kemenangan Arca. Iya. Sebagai penerima. Siapa Bang? Siapa? Eh? Siapa Bung? Roy Agus. Bukan, Pak Haji Balot. Bukan. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hamzah Fauji. Siapa? Hamzah Fauji. Hamzah. Di futsal Haji. Posisi saya di warung Hamzah nasi Fauji. Ampera, tim produksi ya. Terus di futsal posisi jadi plank. Plank juga. Ya. Oke. Ya. Oke, sekian terima kasih. Ya. Saya ini Bung Didan merasa bangga ya. Jadi selain tim Arca itu memang tim yang solid ya, baik dari segi kerjaan gitu kan. Ternyata di futsal juga memang berprestasi. Apalagi ini kan dikemandai oleh Mang Denny ya. Saya tahu Mang Denny itu ratingnya banyak banget ya. Selain sebagai penari, bukan enggak. Maksudnya guru bela diri silat, beliau juga ya banyak lah prestasinya. Kemarin ini sempat jadi Power Ranger. Iya, Ranger betul. itu Dalam acara catering ya. Oke. Mungkin ada kekuatan dari Power Ranger akhirnya menang. Betul. Oke, grup ARC FC ya. Bagaimana sih perasaan bapak-bapak ini ya? Bapaknya cuma saya sendiri. Saya sendiri. Setelah Yang lain memenangkan anak muda. turnamen futsal di Ampera, apa bahagia, sedih, terharu, atau memang kesal? Ya. Ya, untuk juara di Ampera itu lumayan lah satu kebanggaan buat kita tim Arca Manik terutama karena memang dulu sebelumnya memang pernah sih juara, bukan angkatan kita juga sih sebelumnya. Cuman itu juga kedua dan mungkin ini yang sejarah yang memang betul kita sangat banggakan. Kita bisa sampai juara satu gitu kan, menjuarai turnamen di Ampera ini sangat luar biasa lah bagi kita semua yang
bisa jadi juara. Notabene yang kita nggak terlalu diunggulkan juga sih sama yang lainnya juga kan. Saya pun secara jujur sebagai pengamat ini ya, pengamat makanan. Ya. Saya melihat Arca Manik, saya tuh tadinya ngunggulinnya tuh KRJ. Pasti. Saya enggak Arca, Mas, saya Arca. Wow. Memang. Iya, betul. Saya udah nonton, bener. Karena nggak tahu Tapi feeling nonton streamingnya? enggak. Cuma saya pikir pasti Arca. Kenapa? Pertama Arca itu walaupun memang saya nggak kenal ya, tapi biasanya tuh yang di kandang tuh lebih jago, biasanya seperti itu. Maksudnya dekat dengan tempat turnamen, gitu kan? Jadi lebih fit ya. Ditambahkan di sini ada Mang Denny juga sebagai tukang bakso, maksudnya sebagai tim PH gitu ya. Yang saya tahu bisa membuat strategi yang luar biasa. Saya pikir Arca. Mungkin orang lain lebih ke ini apa? Lebih kemana? KRJ Bukan, satu lagi apa sih? Suci. Sintos ya, Sintos kan ya. Simot. Tapi saya tetap dalam hati saya Arca. Makanya saya kan belum kebagian andil ya. Ntar dalam hal pembagian uang. Bercanda. Dan ditambah Arca ini komplit. Apanya komplit? Komplit, pimpinannya main semua. Gitu. Iya. Hampir pimpinannya itu main semua. Pimpinan servis sama produksi itu main. Iya. Gitu. Terus karyawannya juga ya kelihatan, jadi kompak, emang dari atasnya juga kompak. Betul sekali. Kita beri aplaus dulu. Oke. Dan kalau pas dari ini loh, kalau kita tuh ada sebuah pertandingan menang kalah, pasti kita ada ini berpikir sebuah strategi, pasti gitu kan ya. Nah, strategi apa sih yang dilakukan oleh tim ARCFC gitu ya? Biar jadi menang tuh seperti apa? Untuk strategi kita sih nggak terlalu banyak neko-neko sih. Kebanyakan kita percaya tim aja, kebanyakannya. Cuman sebelum kita pertandingan biasa kita juga melakukan doa dan biasa doa bersama, paling ya itu aja. Nggak terlalu banyak sih. Ya intinya kita percaya tim aja, satu sama lain kita harus percaya. Dan mungkin strategi di lapangan kita juga nggak terlalu banyak mainin bola atau individual. Kebanyakan kita kerja sama tim. Jadi jangan terlalu banyak pegang bola, mungkin panas ya. Iya. Kalau pegang bola juga jadi iya, jadi handball. Pegang bola, emang naik basket. Iya. Jadi strateginya seperti itu aja, Pak. Nah, kalau tim ARCFC ini begitu ada pengumuman di Ampera itu, ada pertandingan, ada futsal nih. Apakah begitu dibentuk timnya udah kudu juara ya? Atau misalnya kamu Milo ada penting mah rame atau seperti apa? Ada yang mau jawab? Iya, sama. Silakan. Bapak ini bosan Bapak ini terus. Bosan Bapak ini terus. Yang lain malah. Yang lain sudah takut. Atau dari yang lain ada yang mau jawab enggak? Dari Mas Roy? Kayaknya takut kamera, Om. Ada yang mau jawab? Ada enggak? Apa tadi pertanyaannya? Punya target juara enggak? Atau cuman belah happy aja lah, penting olahraga atau apa gitu. Keren sekali. Dari kami sih sebenarnya dari Kang Denny juga target awalnya itu sebenarnya di 3 besar itu target awal. Karena kami juga itu persiapan dibilang sangat minim gitu. Kami itu melakukan latihan itu sebelum pertandingan hanya 2 kali ya Kang. Ya hanya sebanyak 2 kali. Sebelum hari H. Ya sebelum hari H main itu persiapan pertandingannya itu hanya sebanyak 2 kali. Itu yang pertama itu lawan Truno itu pelatihan pernah, iya latihan. Kemudian yang keduanya itu kita semua kru di Arca Manik itu. Nah jadi itu terbilang minim lah untuk persiapan itu. Dan targetnya juga kita hanya target 3 besar ya. Dan ya kalau nggak juara 3, juara 2, juara 1. Iya. Juara 1. Dan itu dengan latihan yang minim ya, apalagi kalau latihannya bakal juara 4 kuning. Dan satu lagi itu kita di sini tuh kebanyakan kru-kru yang baru. Jadi secara kolaborasi itu terbentuknya secara gimana ya? Berarti ini secara otodidak gitu terbentuknya. Oh gitu. Iya. Tanpa itu hanya dibentuk dengan arahan-arahan briefing sebelum bermain itu. Karena apa ya? Karena kita kebanyakan krunya itu
Baru Yang paling baru, bentar, yang paling baru siapa di sini? saya. Berapa bulan? Saya baru kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Iya. Di bawahnya ini ada nggak? Nggak ada, paling 1 bulan nggak ada. 3 bulan. 3 bulan paling yang ini. Oh, ini 3 bulan. Oh, dia baru-baru sebentar. Iya. Baru-baru dan begitu masuk juga nggak langsung yang kayak main-main biasa gitu, futsal-futsal di outlet gitu. Tapi ya luar biasa sih. Itu tuh nggak terlepas dari pimpinan yang ngasih arahan Betul, dan langsung si karyawannya itu menerapkan di lapangan gitu. Jadi ada apa ya? Apa sih namanya tuh? Apa sih, Bang? Apa namanya? Apa sih? Ada apa ya? Ada andil dari pimpinan gitu. Jadi bawa-bawaan itu ngikuti arahan pimpinan. Oke. Atau bisa jadi memang ini menangnya hanya faktor keberuntungan. Nggak mau Tapi kalau misalnya faktor keberuntungan ini nggak akan apa ya, kalau misalnya di yang main game online sekali tuh nggak akan double win gitu. Iya, nggak betul. akan triple Karena win atau dua ya. iya gitu kan. terus apa ya, nggak akan menang-menang terus kalau misalnya faktor keberuntungan ada kalah dulu terus baru menang. Iya, kalau ini kan menang terus kan ya. Menang terus. Hebat. Walaupun ketemu dengan tim yang sama 2 kali, udah ada yang prediksi bahwa kayaknya bakal ketuker nih yang menangnya gitu. Tapi ternyata emang tetap menang. Amin. Iya, oke. Tapi selama pertandingan nih, outlet mana sih yang paling susah dikalahkan? Ya tentu aja kalau outlet udah tahu sendiri lah ya. Enggak, saya belum Alhamdulillah tahu. juga. Paling ya dari Simot juga lumayan sangat kuat lah untuk. Sebelumnya pernah berprediksi outlet mana yang kira-kira kuat gitu. Kebanyakan kita juga prediksi pasti KRJ karena kan di awal mereka menang lumayan besar juga kan. 18-0 atau 18-1 gitu kan. Karena memang mungkin dari Cibapaca juga keadaan pemain juga nggak kurang lah. Jadi dari KRJ senior-senior yang kemarin dari Suci kan futsal pecahan-pecahan dari Pecah ya, benar ya. ke sana semua otomatis bisa dibilang all star-nya di sana KRJ. Cuman nggak tahu kenapa mungkin ya. Ternyata bola itu bundar. Kalau kotak mah Ya KRJ nggak bisa diprediksi menang. Ternyata prediksi yang sebagian banyak orang meleset gitu kan. Oh, jadi dulu kan ada tim-tim Suci yang pada kebun Suci sekarang udah berpencar. Iya. Jadi itu salah satu alasan kenapa Suci kalah gitu enggak? mungkin bisa jadi. Oh, mungkin ya, karena ya, pecah ya. Juga, mungkin apa ya, dari kekompakan gitu ya. Jadi mungkin banyak yang baru juara di Suci kan. Betul. Karena kan tiap tahun itu kadang Suci kan menang terus itu kan. Nah, makanya di tahun ini alhamdulillah ditarik oleh Arca gitu ya. Alhamdulillah. Jadi Bandung apa sih itu? Timur. Bandung Timur masih nanti mungkin kebagian Cinunuk kalau Pak Ari main. Betul. Nah, kalau di setiap permainan kita kan udah pasti ya sekarang ada apa namanya itu? Ada komentator ya, ada kamera juga karena kan kita live streaming ya. Nah, ada nggak sih momen yang lucu ataupun momen yang menarik selama permainan tapi yang tidak tertangkap kamera? Selama permainan ada sih banyak, cuman nggak terlalu tertangkap juga sama otak saya mungkin. Emang ada otaknya? Maksudnya otak sapi dia kameranya. Jadi nggak terlalu itu. Paling kemarin minimnya di itu aja sih yang saya rasa kurang terlalu wah itu dari penonton kan karena memang ada larangan juga ada satu hal dan dua lainnya. Jadi kurang semangat lah pertandingan-pertandingan ketika memang tidak ada penonton yang histeris kan. Beda sama babak final, nah itu yang sangat berkesan karena juga menyemangati kita semua. Jadi energi positif buat kita buat memenangin pertandingan. Yang berkesan. Tapi yang saya tanyakan ada nggak momen yang kalau momen ya nggak terlalu sih, paling ya namanya olahraga apalagi di futsal kan adu fisik itu pasti ada lah istilahnya. Momen yang menarik. Jadi adu fisik ya. Lumayan rame lah. Adu domba. Nah, di sini tuh kan ada 2 disebutnya piagam ya, ada top score. Top skornya siapa? Untuk top skor kan Gimana perasaan jadi top skor dan kebayang nggak sebelumnya menargetkan nggak top skor? Di ini mikir yang bicaranya di bawah. Mic-nya jadi 2 kalau di bawah. Ada target nggak? Ada target untuk jadi top skor nggak? Oh, enggak ada sih. Nggak ada. Terus sekarang gimana perasaannya setelah jadi top skor? Alhamdulillah tentunya bangga untuk diri sendiri.
Oh, itu udah dapat atau Udah. grogi itu karena bisa belum cair bahkan Iya, bisa jadi nih. Ini berarti grogi gitu kan. pimpinannya nih harus teguran karena belum mencairkan. Sebenarnya kita di RC itu target nggak muluk-muluk lah, karena kita juga sadar kemampuan kita, cuman karena memang lebih ke laki mungkin ya, laki gitu. Laki. Iya. Jadi memang Kang Irwan juga nggak ada target, mungkin saya menyampaikan. Cuman mungkin dorongan dari kita teman-teman di satu tim bisa gitu kan. Kalau memang toh dia juga kan yang jadi strikernya atau dari pivotnya di depan gitu kan. Tapi Jadi, kebayang nggak Kang Irwan bakal jadi top skor? Enggak. Jadi main aja. Iya. Pas begitu udah tahu di papan top skor tuh, di rating top skor tuh, mau nyusul yang top skor sebelumnya nih. Gimana? Apakah jadi ada target untuk ngejar nggak? Jadi ada. Jadi Jadi tadi sebelumnya belum ada. Belum ada. Jadi ada. Jadi ada. Baik. Saya bisa paham. Udah 3 bulan jadi masih harus dipahami. Mungkin dari Roy Kiyoshi ada yang disampaikan penerawangan ini gimana? kalau di futsal ini Haji namanya. Oh, Haji. Haji. Kesukaannya Pak Arlan mungkin ya, Pak Arlan kalau lihat Oh, Haji. Kang Haji. Jadi Haji itu Hamzah Fauji kalau Oh nggak iya. salah. Singkatan. Oh singkatan Iya. Haji. Oke. Ada yang disampaikan nggak Roy Kiyoshi? Enggak sih. Enggak. Enggak sih. Ya udah. Jadi Haji ngasih. Padahal dia nyetak gol juga loh padahal. Berapa golnya? Total? Dua kalau dia. Gol. Iya. Lumayan. Saya lumayan lah, ya, daripada satu. Daripada satu nggak suka sama sekali. Saya satu bang. Satu. Tapi tangan udah geus menang kan, geus menang. Oke. Nah, nggak terlepas dari itu kan kita untuk misalkan menjadi seseorang pasti ada sebuah idola atau kalau ada seorang yang diidolakan ya, gitu kan. Begitupun dengan di futsal. Saya suka futsal nih, tapi saya idolanya ini gitu kan. Ada nggak sih di antara semua ya? Tapi ini harus ngomong semua ya. Iya. Nah, di antara masing-masing, coba dong ada nggak idolanya yang misalkan Kalau futsal sepak bola. iya, gitu kan. Baik yang luar ataupun yang dalam negeri. Oke. Dari siapa dulu? Enggak, dari belakang lah. Dari Kiyoshi. Dari dulu. Kalau dari idola itu sudah pasti ada ya. Kalau idola dari luar negeri saya itu seorang Ricardinho dari Portugal ya, bintang Portugal yang dia bermain di Pro Futsal Indonesia gitu, yang membela tim apa itu? Tim Pendekar. ya, Pendekar United ya. Itu merupakan salah satu idola saya di futsal ya. Kalau Pantas mainnya di sepak bola mungkin Atep. saya sangat mengidolakan itu Lionel Messi. Oke. Abang kenal dengan Messi teman SD? Saya iya juga kenal. Saya dulu sebenarnya Blank banget. zamannya Mang Jajang Nurjaman Oh, gitu. Mang Jajang. Kan seangkatan sama saya dulu. Yang jajang ini bukan yang mau jadi security. Oh, itu mah adiknya Mang Atep itu mah. Jajang Gak tahu saya. Gak tahu. Cut. Oke. Ya, mangga. Kita ya mic buat dia. Oke, jangan berantem ya. Ini aja. Kalau dari saya sih buat idola dalam dunia perfutsalan sih lebih ke Bang BBS sama Evan. Udah itu. Udah. Terame emang. ini. Dia mah diam pinjam duit gitu. Iya. Jangan cara keras katanya. Gak tahu kayaknya. Bingung dia. Kalau nggak tahu yang di futsal Nggak ada yang di idola. sepak bola aja nggak apa-apa. Ada yang diidolakan. Kalau nggak ada yang diidolakan nggak apa-apa. Misalnya saya mengidolakan Mang Aji misalnya, ya nggak apa-apa. Atau Bunda Rita Sugiarto siapa gitu kan. Atau Nasar. So. Atau mungkin mengidolakan itu Pasanu HRD enggak? Nah, sebenarnya Bisa. Itu pemain lumayan berbakat itu. pemain balet. Kang Irwan dulu, Kang Irwan. Oh, idola saya di perfutsalan Indonesia sih BBS sama itu Irfan. Jago sih skillnya. Jago ya. Iya. Kalau di luar? Di luar. Gak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Oke. Enggak ada. Ini kiper siapa mengidolakan siapa kiper? Oh nah mengidolakan Pak Denny. Kalau saya sih di dunia bersepak bolaan mengidolakan Teja. Teja, kiper Persib. Aja menawar. Teja Paku Payung. Yang dikasih suci. Tiga Apa? Paku Alam. Dikasih suci. Kalau di futsal nggak ada. Kalau di futsal nggak ada. Oh, nggak ada. Roy Kiyoshi udah ketemu? Oh, udah. Siapa? Mengidolakan siapa? Iqbal. Arhan. Ada Pratama Arhan. Ya. Oh,
Arhan SP Simpang. Bukan. Mang Denny ada nggak? Kalau saya sendiri di futsal mungkin di Rentu Boy mungkin ya. Siapa? Rentu Boy yang dari Papua. Dan paling kalau di sepak bola dari dulu sih The Blue Sejati ya Pak. Yes. Dulu sukanya Frank Lampard. Oke. Tuh makanya banyak yang di prank sama si prank Lampard. Ya. Nih. Untuk ritual tadi mungkin selain doa nih ada nggak ritual khususnya misalnya apa? Yel-yel apa gitu. Selama bertanding ada yel-yel nggak sih pas iya kurang yel-yel iya tante nggak ada. Enggak sih cuman penyemangat aja seperti Arca Manik ya kayak gitu-gitu Oh, aja gitu aja. juara. Misalnya ritualnya kalau Kang Denny telepon dulu istri doakannya ayah. Nah, Ya kalau itu pasti sih. Kalau untuk ke istri pasti sudah beristri kan. Oh, udah. Nah, sih kan sedih. Coba harapan kamera. Alhamdulillah kalau untuk ketika mau main ya pasti minta dukungan dan doa dari keluarga, terutama dari istri. Untuk ritual sendiri di sini sama anak-anak biasa berdoa bersama, briefing juga, biar ya lebih kompak aja di lapangan. Tilawah dulu. Ya enggak juga sih, enggak sepanjang itu. Iya sih. Bisi aya kan ritual-ritual zaman dulu tuh aya nu nyimpen naon itu di kos kaki ame tarik lompatna ame tendangan. Paling gaang ya Pak. Gaang. Atau Ya, bisa. Pasti lapangnya kan ngompol. Bisa keur main kaca itu. Begitu sih paling ya kalau kolot mah biasa Pak, hot and cream ya biasa. Wajib. Tekolot sih badak lagi sami kita. Ritualna. Ame teu paregel mungkin harapan dan masukan untuk apa ya? Turnamen futsal berikutnya. Berikutnya. Buatnya gimana? Ada nggak? Harapannya sih ya pasti lebih baik lah dari karena kemarin juga sudah cukup baik untuk penyelenggaraan futsalnya untuk turnamennya dan mungkin lebih baiknya lagi ke depan lebih diperjelas untuk dari mungkin peraturannya seperti apa nantinya seperti apa jadi jangan sampai kita bertanya-tanya gitu kan jadi apa jadi gimana gitu ketika memang sudah masuk kemarin juga ketiga besar kan banyak pertanyaan mau seperti apa jadi nggak terlalu jelas lah di awalnya di infonya gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya ini mah mungkin jadi klarifikasi mungkin tapi ya walau alam ya. Iya. Tapi ini tuh si futsal Ampera ini tuh udah nginduk ke Liga Indonesia. Iya, kalau dilihat Liga Indonesia tuh kalau dilihat sekarang kan memang satu nanti diadu lagi Iya. kan. Nah ini juga sama gitu di futsal juga udah di 3 itu ditandingkan lagi untuk nyari 1 2 3. ya kalau memang seperti itu kan ya mungkin dari awal kejelasannya ada gitu. Kalau kemarin kan masih tanda tanya. Ya. Mungkin itu bisa untuk informasinya mungkinnya lebih baik lagi. Harapannya. Ya. Tapi ada nggak sih harapan yang paling utama Arca untuk menang lagi nggak ada? Insya Allah kita nggak terlalu ngotot lah untuk juara, tapi kalau memang sudah rezekinya, kenapa enggak gitu kan? Jawabannya bijak nih, Pak Haji baik. Tapi kalau misalnya untuk ini mah perwakilan dari semua outlet mungkin ya. Kalau misalnya, tapi saya nanya ke Arca aja gitu, maksudnya karena adanya Arca di sini. Perwakilannya nih, kalau misalnya di Ampera ini bukan hanya futsal ya olahraganya, karena yang saya lihat tuh ya ada atlet volley, atlet badminton. Ini setuju nggak? Setuju ya. Ini karena dulunya volley kayaknya. Oh jadi nambah lagi ini apa kegiatan ekstra ya? Karena kan di Ampera ini kayak sekolah kan? Iya betul. Kayak sekolah, kayak pesantren gitu. Kita tuh di sini dipaksa untuk ibadah, gitu kan? Yang ibadah tuh karena bukan dalam artian tuh dipaksa untuk masuk surga. Diingatkan, gitu. iya kan ini kan sebuah kewajiban kan ya? Betul. Gitu. Jadi apa ya? Ada ekstrakurikulernya juga, gitu. Ada pengajiannya. Ekstrakurikulernya apa? Bukan hanya futsal, ada boxer. Ada bela diri boxer ya, tarung derajat, gitu kan. Apalagi tadi mau apa? Ada voli sama tenis meja. Wah, badminton. Jadi nama ini. Atlet badminton tuh pastinya ada di setiap atlet itu, dan atlet voli juga ada. Kayak di Otista sekarang ada Mang Sehab tuh atlet voli. Terus di ADM-nya Otista Simpang itu ada Jirayut yang dari Thailand. Iya. Voli juga. Iya benar ya. Menurut saya sih kebanyakan dari mungkin
karyawan di sini pasti ataupun di Ampera pasti setuju lah kalau misalkan memang ada cabang-cabang lain yang memang diikut sertakan di olahraga di Ampera ini. Ya mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan Jadi ada nambah kedepannya lagi ya. tuh Nambah turnamen lagi. Aktivitas. yang Betul. lain. Jadi Kayak manajemen juga itu pada senang badminton. iya. Jadi selain kita itu membuat badan sehat ya, sama juga ini meningkatkan atau kalau nggak menyalurkan bakat kita masing-masing ya, seperti itu. Dan yang luar biasanya kemarin itu ada bocoran, insya Allah sampai All Star Futsal tuh akan Ada lagi? Ada. Oh, keren. Karena akan mengikuti turnamen-turnamen di luar, karena Ampera dulu pernah jadi juara 3 Juara 3 di turnamen antar hotel dan restoran. Oh, jadi antar perusahaan ya jadi ya. Jadi keluar gitu. Hotel dan restoran sekota Bandung kalau nggak salah gitu. Dia juara 3 dan nanti akan diadakan lagi dan siapa tahu nanti dari tim Arca ada yang kepilih untuk masuk All Star. Nah begitupun dengan tim-tim yang lain dari hotel lainnya yang punya potensi ataupun punya keahlian dalam bidang futsal, tambah diasah lagi ya, gitu kan. Jadi kan kita akan mencari tim-tim yang berbakat agar ada turnamen dengan cabang lain kan, jadi dengan perusahaan lain ya. Gitu, dan itu bakal ada uang tunjangannya nih. Gitu, insya Allah ya. Kamu juga sempat bilang ya, iya, kalau betul. prestasi itu dapat beasiswa istilahnya. Betul, itu kan. Dan jadi pernah ada yang prestasi bela diri terung derajat ya. Gitu. Ya luar biasa, tepuk tangan sampai ada acara ya. Semoga maju terus Ampera. Jadi bukan hanya mempekerjakan karyawan, tapi membuat karyawan juga prestasi, prestasi sehat. Gitu, karena dengan ada fasilitas olahraga ini. Ditambah ada ibadahnya, ditambah kita ada acara juga mabit ya, malam bina iman dan takwa gitu kan, karena tim-tim kita tuh kru Ampera agar bisa jadi bahagia dunia akhirat. Amin. Oke, bicara tentang Ampera, nah pasti kan kita nggak lepas dari yang namanya yel-yel. Kita langsung yel-yel Ampera ya? Oke. Ada. Sambil berdiri. Berdiri dong, biar kita masih dipimpin oleh pimpinannya. Ada ancaman ini. Kenapa? Ini saya dulu. Biar enakan. Oke, seperti biasa teman-teman, untuk membakar semangat kita tepuk tangan. Ampera! Siap! Arca Manik! Oke! Ampera! 165 tiada prestasi. Tiada prestasi tanpa disiplin. Tanpa disiplin. Ampera disiplin. Ampera disiplin. Sukses dunia, sukses akhirat. Insya Allah maju. Yes, sukses. Semangat ya, apalagi ntar kalau futsal semangat. Sebelum kerja ya dulu jadi semangat kerja. Jadi Nggak lesu gitu. Mas tambah nasi. Kayak gitu. Tapi kalau Mas siap. Iya. Apa tadi ada yang lain, ada sukses dunia, sukses akhirat tuh. Insya Allah maju. Yes, sukses. Oke, baik warga Ampera semua, dengan ada tadi yang Ampera, berakhir pula podcast kita kali ini ya. Jangan lupa ya di subscribe di Ampera Channel dan Ampera DK Official. Dan tim ARCC yang lain. Cabang lain. ARCFC kita belum bilang Ampera Podcast dulu ya. Jadi Ampera Podcast belum. Iya, gitu ya. Yang ceria, yang semangat. Oke. Nanti ya. Tapi sebelumnya sekali lagi selamat untuk. Terima kasih. Oke, sukses selalu ya. Amin. Nanti bisa mempertahankan gelar juara satunya. Amin. Atau yang minimal dari 3 besar. 1 dan 3. Oke. Gitu. Oke, nanti jumpa lagi di Ampera Podcast. Sampai jumpa. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.